الحمد لله الذي جعل لكل شيء ميقاتا وجعل في تعاقب الأيام والسنين عبرة لمن كان له قلب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. صدق الله العظيم. Selanjutnya mari kita bersama-sama untuk memperbarui mutu, kualitas serta kuantitas amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur sekali kita dipertemukan di hari raya pekanan Sayyidul Ayyam, penghulunya hari, dan ini adalah Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan Jumat pada siang hari ini kita perlu melakukan sebuah refleksi. Yang pertama, kita bersyukur bahwa daerah istimewa Yogyakarta sekarang menjadi hari jadi yang ke-271. Mudah-mudahan usia yang tidak muda lagi, sebening mata air kali opak, setua bisik doa para leluhur yang membawa hutan beringin menjadi kerajaan yang teduh, menjadikan nyaman untuk kita semuanya dan bisa beribadah dengan khusyuk. Dan juga kita ada panggilan langit, maka pada kesempatan Jumat kali ini dengan mengambil sebuah tema hitung mundur umur bumi, Mataram, dan panggilan langit. Yang kedua adalah cinta pada panggilan langit. Kalau kita hitung mundur puasa 2026 ini, tinggal beberapa hari ke depan kita akan menyambut marhaban ya Ramadan. Jamaah rahimakumullah, di saat kita sibuk mungkin menghitung usia kota, Allah sedang menghitung sisa usia kita. Ramadan datang lagi, tapi siapa yang menjamin kita masih di sini untuk tahun depan? Para ulama salaf seperti Yahya bin Abi Katsir menangis ketika Sya'ban tiba. Beliau berkata, Sya'ban adalah bulan para qari Al-Quran, Rajab bulan menanam, Sya'ban bulan menyiram, Ramadan bulan menuai. Lalu beliau bertanya, bagaimana tidak menangis jika kau tanam selama ini hanya duri, yang kau siram hanya air kelalaian, lalu kau berharap menuai padi di Ramadan? Hadirin rahimakumullah, seumur hidup barangkali kita akan diberikan umur, barangkali ada yang 60, 70, 80 dan seterusnya. Tapi Ramadan hanya beberapa hari. Lalu untuk apa kita mengejar dunia yang panjang namun melakukan Ramadan atau melalaikan Ramadan yang sangat pendek ini? Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menulis, puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Puasa adalah menahan hati dari iri, menahan mata dari maksiat, menahan telinga dari ghibah. Jika kau tak mampu menjaga itu semua, maka Allah tak butuh lapar dan dahaga. Saudaraku, itu nasihat Hujjatul Islam. Sekarang kita bertanya, sudah siapkah hati kita? Atau kita masih sibuk dengan dekorasi lampu Ramadan, lupa menghiasi hati dengan taubat untuk menyongsong Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika Sya'ban tiba, beliau memperbanyak puasa.
bukan karena beliau tidak tahu bahwa Ramadan akan datang, justru karena beliau sangat merindu datangnya Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahri qutti'a ila Ramadan, wa ma ra'aitu fi syahrin aksara siyaman minhu fi Sya'ban." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh selain Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama berkata, puasa Sya'ban adalah latihan. Jika kau tak biasa berlari sebelum lomba, kakimu akan kaku saat perlombaan tiba. Maka siapa yang sejak sekarang sudah terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah, sudah terbiasa mengurangi ghibah, sudah biasa melapangkan sedekah, dialah yang pantas bergembira. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarakun faradallahu alaikum siyama, tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fi syayatin." Telah datang kepadamu Ramadan, bulan penuh berkah. Allah wajibkan puasa, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Saudaraku, setan dibelenggu. Lalu kenapa kita masih malas sholat? Kenapa kita masih suka menggunjing? Kenapa kita masih melakukan hal-hal yang tidak baik? Jangan salahkan setannya terus. Mungkin bukan setan yang kuat, tapi hati kita yang sudah lama menjadi sarangnya. Jamaah rahimakumullah, Ramadan akan mengajarkan kita menahan lapar, menahan marah, menahan nafsu. Jika Ramadan berlalu dan kita tetap memarah, tetap melakukan yang tidak baik, tetap zalim dan seterusnya, maka Ramadan kita akan sia-sia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin rahimakumullah, hitung mundur Ramadan terus berdetak. Detik ini juga sambil kita duduk di sini pun umur kita berkurang. Mungkin bisa jadi ini Jumat terakhir kita sebelum Ramadan. Mungkin ini Ramadan terakhir kita sebelum dipanggil oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam Futuh Al-Ghaib berkata, "Wahai anak muda, jangan kau sangka bahwa puasa itu hanya menahan makan dan minum. Puasa adalah menahan dirimu dari selain Allah. Jika kau tak mampu, setidaknya jangan kau rusak Ramadanmu dengan maksiat yang nyata-nyata kau tahu bahwa itu adalah haram." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, masih ada nafas, masih ada waktu. Jika hari ini kita belum mampu untuk menjalankan atau berlatih, tinggal beberapa hari kemudian kita bisa untuk berlatihnya. Jika belum mampu untuk membiasakan membaca Al-Quran, masih ada beberapa hari untuk berlatih menjadi terbiasa ketika masuk dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi, "Ahabbul a'mali ilallahi adhumuha wa in qala." Amal yang paling dicintai Allah adalah yang paling kontinu meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, hari jadi DIY 271 ini jadikanlah momentum muhasabah kolektif. Sudahkah kita menjadi warga Yogyakarta yang baik? Sudahkah kita memberikan kontribusi yang baik pula? Jika belum, Ramadan adalah stasiun untuk berbuat baik, untuk melakukan taubatan, dan momentum Ramadan jangan sampai kita lewatkan. Doakan agar tempat tinggal kita di sini ini agar tetap hamamayu hayuning bawana. Doakan pula agar kita semuanya
dipertemukan di bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, agar tidak menjadi orang yang rugi, agar Ramadan ini tidak hanya lewat seperti angin, agar kita pulang ke kampung akhirat dengan membawa sekarung ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Allah pun mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini dan diberikan umur yang panjang disertai dengan nilai-nilai kebaikan dan di dalamnya. Dan untuk apa kita menanti Ramadan jika pintu maaf sudah terbuka lebar tapi kita enggan untuk melangkah masuk di dalamnya? Dan untuk apa kita diberikan umur yang panjang kalaupun umur itu kita isi tidak diisi dengan sebuah nilai-nilai kebaikan? Barangkali 11 bulan sebelum Ramadan banyak hal-hal yang menjadikan kita jauh dari Allah. Semoga momentum Ramadan yang akan tiba, semoga Allah mempertemukan kita di Ramadan, diberikan kesempatan untuk menghiasi, menutup 11 bulan yang sudah lewat itu dengan nilai-nilai kebaikan. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.